Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Resensi Institute Channel. Dan kali ini kita akan mengulas satu buah buku yang ditulis oleh Dr. Suhaila Zain Al-Abidin Hamad yang berjudul Bagaimana Mengatasi Terorisme. Setiap kali ada bom bunuh diri, kita diperhadapkan pada dua pernyataan. Pertama, pelakunya beragama Islam, dan kedua, teroris tidak beragama. Namun, pelaku selalu memakai atribut Islam dan meninggalkan surat wasiat, permohonan maaf, dan surat untuk meningkatkan ibadah. Kita tidak bisa berdalih bahwa teroris tidak punya agama, sementara secara nyata pelakunya memang beragama Islam. Tapi benarkah Islam mengajarkan laku teror demikian? Lalu mengapa perang terhadap kejahatan terorisme ini rasanya sukar sekali diselesaikan? Dalam buku seorang peneliti Islam sekaligus jurnalis Dr. Suhaila Zain Al-Abidin Ahmad dari Arab Saudi yang berjudul Bagaimana Mengatasi Terorisme, maka kita akan tahu bagaimana Islam memandang jihad yang dianggap sebagai biang terorisme dan mengapa Islam selalu tersudutkan dalam diskursus mengenai terorisme ini. Teror secara sederhana adalah tindakan teror terhadap masyarakat sipil dengan membunuh, menculik, dan meledakkan tempat-tempat umum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sementara jihad adalah penentangan terhadap musuh yang mengancam negara muslim atau perjuangan negara yang dijajah, dan hal ini dilegalkan dalam Islam. Dua hal ini berbeda, meskipun dalam perkembangannya industri media barat telah mengaburkan keduanya. Islam tidak membenarkan teror tapi mengenal jihad, bahkan mensyariatkannya. Akan tetapi, bukan berarti Islam membenarkan membunuh orang yang tidak bersalah dengan cara membunuh diri, kecuali dalam konteks mempertahankan martabat keislaman dan tanah air dalam sebuah peperangan dan keterjajahan. Ada beberapa fase jihad, diantaranya membela diri dan membasmi kezaliman, serta memerangi mereka yang menyatakan perang lebih dulu. Artinya, jihad tak boleh dilaksanakan jika indikator-indikatornya tidak terpenuhi, dan konteksnya pun harus sesuai. Kesalahpahaman memaknai konsepsi jihad ini yang membuat mudahnya kita terjebak pada membela agama dengan cara yang berapi-api tapi salah, dan membuat jihad menjadi amalan tinggi yang akhirnya dijauhi, sehingga kata jihad juga menjadi terasing dalam pemahaman keislaman kita. Islam hari ini kerap diasosiasikan dengan kekerasan, bahwa Islam adalah agama penakluk, dan kita tahu penaklukan selalu menumpahkan darah. Islam dianggap agama perang, padahal perang sudah berlangsung seturut perkembangan umat manusia. Islam baru hadir di semenanjung Arab pada 7 Masehi dan imperium dunia sudah ada di mana-mana. Justru, Islam datang untuk membuat perang itu punya adab. Dalam Islam, saat situasi perang, tidak boleh membunuh anak dan perempuan. Musuh yang sudah menyerah tidak boleh lagi diperangi, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, mengutak-atik tubuh korban perang, meracuni sumber air dan makanan. Bahkan, wajib memperlakukan tahanan perang dengan baik. Aturan perang Islam yang sudah berlangsung 14 abad silam itu pun diratifikasi ke dalam hukum dunia internasional yang sekarang disebut sebagai hak asasi manusia. Islam adalah agama yang sangat toleran. Zimiyun, atau dalam hal ini non-muslim, dijamin hak keberlangsungan hidupnya dengan aman dalam pemerintahan Islam. Bagaimana bisa ajaran yang begitu toleran ini dianggap agama terorisme? Dalam buku ini, Dr. Suhaila mengungkapkan kalau yang lebih pas disebut sebagai teroris sebenarnya adalah Amerika dan Israel atas penjajahan yang dilakukannya sampai sekarang di Palestina. Tapi kita tidak akan bahas itu. Islam sebuah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kehadirannya telah mengubah wajah dunia. Jauh sebelum zaman Renaissance di Eropa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa pencerahan dari zaman kejahiliaan, sebuah peradaban yang humanis. Islam dalam berbagai aspek telah menjadi pijakan-pijakan awal dalam peradaban dunia. Sebut saja dalam ekonomi, di mana hukum dagang telah diterangkan sedemikian rupa dalam Mukadimah Ibnu Khaldun sebelum Adam Smith menulisnya di The Wealth of Nation. Bayangkan jika Al-Khwarizmi tidak menemukan aljabar, betapa pusingnya kita menulis angka dengan Romawi untuk nominal jutaan hingga miliar. Tanpa penemuan Al-Khwarizmi pula, kita pastinya tak bisa mengenal bahasa komputasi seperti sekarang ini. Ada banyak intelektual muslim yang punya andil terhadap peradaban, tidak hanya barat, tetapi dunia. Namun, betapa kita sekarang dengan mudahnya menjustifikasi Islam sebagai agama pedang. Terorisme ini sudah berlangsung lama. Dari abad 18, kata ini familiar di Prancis. Di sana disebut terreur. Le terreur mulainya untuk menyebut kekerasan secara brutal dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah oleh pemerintahan hasil revolusi Prancis. Namun, sekarang terorisme diidentikan dengan Islam setelah berulang kali Amerika Serikat mengecap dari tahun ke tahun organisasi-organisasi berbasis Islam sebagai teroris. Imbasnya, sampai sekarang Islamophobia tren di Eropa dan berkembang pesat di Barat.
Dr. Suhaila memiliki tawaran dalam menyelesaikan persoalan terorisme ini, yaitu pendidikan keislaman yang terbagi ke dalam 6 pendidikan dasar, yaitu pendidikan spiritual sebagai landasan keberimanan yang akan membuat muslim tidak mudah menyeleweng dari akidah yang benar. Kedua, pendidikan emosional untuk menyeimbangkan antara kejiwaan, akal, dan fisik. Itulah mengapa Islam sangat memperhatikan persoalan psikis manusia. Ketiga, pendidikan rasio untuk mempergunakan nalar dan logika untuk membuat muslim tetap objektif, tidak fanatik untuk mazhab tertentu, dan skeptis terhadap segala asumsi yang belum jelas. Keempat, pendidikan moral sebagai hasil dari tercapainya pendidikan spiritual dan emosional. Kelima, pendidikan sosial, bahwa keberimanan harus memiliki implikasi sosial. Serta yang keenam, pendidikan jasmani, di mana dengan tubuh yang bugar akan membawa serta kesehatan jiwa. Caranya bisa dengan melakukan olahraga seperti yang telah dianjurkan Nabi, yaitu berkuda, memanah, dan berenang. Tidak hanya pendidikan keislaman, beberapa hal lain penting diperhatikan untuk menyelesaikan masalah terorisme, dimulai dari mengoreksi paradigma lama. Sudah saatnya kita mengubah pola ceramah kita yang berkutat hanya pada surga dan neraka. Generasi muda perlu lebih banyak didengarkan dan para pensiar Islam harus tetap relevan dengan segala perkembangan zaman. Lalu seorang muslim melakukan apa yang disebut liberalisasi pengekoran, sebuah tindakan untuk tidak lagi terkagum-kagum berlebihan dan jadi pengekor kehebatan-kehebatan barat. Kita tidak lagi tergiur untuk mengikuti paradigma barat dalam berbagai hal. Sudah sepatutnya muslim bangga untuk mengikuti agamanya yang telah menyumbangkan banyak hal dalam berbagai aspek kehidupan dalam peradaban dunia. Kaum muslimin juga perlu mengoreksi kesimpang siuran wacana yang telah berkembang. Kaum muslimin harus punya kekuatan untuk mengkonter narasikan segala hal yang menyudutkan Islam, tentu dengan cara yang sesuai dengan zaman ini. Maka pemahaman tentang literatur serta penguasaan big data menjadi niscaya dalam menyelesaikan masalah terorisme. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas media dengan tayangan yang bernapaskan Islam yang humanis, menampilkan Islam yang ramah dan bukan marah. Karena dengan kemandirian media inilah Islam dapat melindungi identitas, orisinalitas, tradisi intelektual, dan peradaban Islamnya. Buku ini melekatkan terorisme pada Amerika dan Israel, sehingga cara menyelesaikan terorisme yang dimaksud di buku ini lebih kepada bagaimana kaum muslimin dapat menentang hegemoni barat yang menyudutkan Islam sebagai agama penyuka kekerasan dan menolak keberagaman. Arus pemikiran tentang Islam yang terdistorsi seperti itu semoga dapat dipahami oleh semua orang, sehingga kita bisa berpendapat ketika terjadi lagi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Islam atau orang Islam dengan mengatakan agama teroris, pelaku bom bunuh diri itu memang Islam, tetapi Islam bukanlah agama teroris. Ada pertanyaan?